Halo, selamat siang Pak Titus. Selamat siang Bu Ayu. Oke, bagaimana kabarnya kali ini? Selalu baik ini. Alhamdulillah, sehat ya Pak Titus? Sehat terus, puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Titus. Pak Titus, kedatangan saya ke sekolah Pak Titus, kita berdua sebagai mitra ya Pak Titus. Iya, iya. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa kedatangan saya ke sekolahnya Pak Titus tidak semata-mata hanya sebagai penilai saja, tetapi mari kita belajar bersama, saling berbagi, saling Iya, share gitu iya, ya Pak iya, Titus iya. ya. Sebagai mitra kita ke Baik. sini. Baik Pak Titus, beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Titus. Kira-kira, Silakan. ya, terima kasih Pak Titus. Kira-kira kompetensi apa sih yang nantinya akan Pak Titus berikan atau sampaikan nanti? Saya ingin kompetensi literasi. Kompetensi literasi terutama ya, khususnya di pada apa itu Pak Titus? program Pemkot yang SAS Sekolah Anak Surabaya itu. Oke, Sekolah Anak Surabaya ya Pak Iya, Titus. Sekolah Anak Surabaya. Iya, iya. Baik, SAS itu ya Pak Titus. Betul. Ya. Baik Pak Titus. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin digali lebih dalam, dikembangkan lagi sama Pak Titus khususnya di Sekolah Arek Surabaya ini Pak Iya, Titus? kompetensi untuk mereka memahami sesuatu dan bercerita. Seperti apa Literasi. contohnya Jadi Pak sebenarnya Titus? seperti ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, umpama ada rambu lalu lintas. Nah, anak-anak, saya berharap anak-anak itu nggak cuma ini rambu ini, tapi dia tahu, dia bisa menceritakan tentang rambu itu. Baik, jadi dalam lebih kehidupan sehari-hari. Ya, jadi lebih ke kompetensi literasinya pada siswa ya. Iya. Baik Pak Titus. Nah, Pak Titus, indikator apa sih yang ingin dicapai nanti, ketercapaian yang ingin dicapai oleh Pak Titus? Tentunya indikator apa saja nantinya yang ingin diberikan? Jadi sebenarnya indikator keberhasilan saya sih cuma sederhana. Jadi anak-anak bisa tahu itu apa namanya dan bisa menceritakan dan bisa mentaati rambu itu aja. Itu ya. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin dicapai selain itu Pak Titus? Untuk sementara itu. Jadi nanti perkembangannya kan gini. SAS itu kita kan harus juga matching sama guru kelas. Oke, baik. Nah, jadi nanti tergantung perkembangan guru kelas seperti apa dan nanti SAS itu akan mengikuti guru kelasnya. Baik. Programnya seperti itu. Tapi untuk sementara dia bisa mengerti rambu dan bisa menceritakan ulang. Baik, baik. Jadi seperti itu ya Pak Titus. Oke Pak Titus, saya lanjut ya Pak Titus. Kira-kira target kedepannya ingin seperti apa sih? Sebenarnya saya sederhana. Jadi target kedepannya anak itu biasa bercerita. Tapi untuk awalnya bercerita tentang rambu lalu lintas. Baik, baik. Baik Pak Titus, kira-kira kapan nih Pak Titus siap untuk saya supervisi? Lebih baik, lebih cepat lebih baik ini saya rasa. Gitu, berarti besok ya? Ya, besok jam 10.30 pas waktunya saya SAS. Oh ya, baik Pak Titus, 10.30 saya siap di sekolah Pak Titus ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Titus kira-kira sudah dipersiapkan semuanya, rubrik, penilaian, asesmen? Semua sudah, media-media juga sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak Titus. Sementara pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai sini. Iya, baik. Terima kasih kembali, sampai ketemu besok. Baik, terima kasih Pak Titus. Sama-sama. Halo, selamat siang Pak Titus. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, saya merasa lebih baik dan lebih plong lagi. Alhamdulillah, gitu ya Pak Titus ya. Iya. Baik. Ya Pak Titus, melanjutkan dari kegiatan kemarin kita observasi. Kali ini saya datang kembali bertemu Pak Titus. Nah, Pak Titus, perasaannya hari ini bagaimana? Wah, saya lebih berapi-api lah ya, lebih semangat ya. Baik, baik Pak Titus. Nah Pak Titus, apa nih yang ingin disampaikan? Kemarin Pak Titus ingin menyampaikan tentang literasi khususnya sekolah Arek Surabaya ya. Baik, silakan Pak Titus. Seperti yang Bu Ayu lihat tadi waktu saya ngajar, bagaimana saya menerangkan ke 4 warna rambu tadi pada anak-anak. Terus saya juga memberikan gambar pada anak-anak itu dan mereka boleh memilih dan mereka boleh mengeksplor gambarnya seperti gambar rambu yang warna biru. Ternyata ada anak yang tidak mau bercerita kan tadi. Terus tapi anak memeragakan warna biru yang belok, terus anak memeragakan dia pura-pura naik sepeda, terus ikuti warna biru belok, dia ikut belok kanan seperti tadi. Tapi juga ada yang bercerita ketika dia ada orang berjalan, terus ada gambar orang berjalan biru, dia mengatakan itu adalah zebra cross. Ternyata ada juga yang
terus dia bercerita ketika dia di zebra cross, ternyata ada yang mengoreksi, ternyata warna biru itu bukan zebra cross tapi tempat orang berjalan kaki. Seperti itu. Jadi ternyata anak-anak lebih aktif dan mereka juga explore sesuai dengan karakteristik belajarnya. Ada yang belajar pakai visual. Ya seperti itu ya. Jadi anak-anak mereka belajar sesuai karakternya. Ya, meskipun ada beberapa tadi yang Bu Ayu lihat belum terlihat karena mungkin waktunya masih 35 menit kan. Iya ya. Jadi seperti itu ya Pak Titus ya. Banyak sekali hal yang disampaikan ya Pak Titus ke anak-anak, terutama edukasi tentang sekolah Arek Surabaya ya. Betul, Pak Titus. Iya. Baik, luar biasa. Pak Titus, kira-kira indikator apa nih yang ingin dicapai oleh Pak Titus? Dan yang sudah tercapai? Yang sudah tercapai sih, anak-anak sudah mulai terlihat gaya belajarnya yang pertama ya. Mereka sudah bisa bereksplor itu juga. Terus tapi tadi seperti Bu Ayu lihat, itu masih ada beberapa anak yang belum mengeksplor dirinya. Gitu lah. Itu yang menjadi PR buat saya. Itu ya, jadi PR dan tugas. Iya, jadi seperti itu. Baik Pak Titus. Nah Pak Titus, ini nih tentunya Pak Titus punya skala prioritas tercapaian lah, skala nilai lah untuk ketercapaian rencana Pak Titus ini ya, khususnya sekolah Arek Surabaya ini. Kira-kira skala penilaian nih ingin mencapai berapa sih Pak Titus? Sebenarnya saya sih tetap ingin realitanya dari itu ya, ingin 9 lah ya. 9, oke. Ingin 9 ya Pak Titus ya. Iya. Baik. Nah, ini nih Pak Titus. Kalau sekarang ini dari pembelajaran atau yang sudah Pak Titus lakukan, kira-kira ini berada di angka berapa sih Pak Titus ini? Merasa apa sudah sukses, apa sudah tercapai belum sih kira-kira? Saya sih ini saya dengan PD-nya ini 7 lah ya. Masih di angka 7 masih ya? Angka 7. Karena ada, mungkin tadi Bu Ayu lihat itu ada sekitar 15% anak ya. Baik. Ya, ada anak yang kurang mengeksplor dirinya. Kurang mengeksplor diri ya. Jadi kan ada berapa ya? 7 anak ya yang nggak bisa mengeksplor diri itu ya. Itu menurut Pak Titus masih berada di angka 7 ya? Iya. Menurut Pak Titus nih, penyebabnya di angka 7 itu apa kira-kira ya Pak Titus ya? Iya, terus terang kan ini saya bukan wali kelasnya itu ya. Oh gitu. Saya bukan wali kelasnya, jadi mungkin saya kurang komunikasi dulu sama wali kelasnya. Baik. Bu Ayu sendiri juga tahu SAS ini kan hanya baru 1 bulan. Oh iya. Tapi sudah dari 1 bulan ini Bu Ayu sudah lihat antusiasnya anak-anak begitu ya. Iya. Tapi mungkin karena kurang koordinasi sama wali kelas, gitu. Jadi saya nggak tahu latar belakangnya anak-anak. Baik. Kira-kira apa sih yang dilakukan Pak Titus untuk mencapai target tadi? Jadi Pak Titus menginginkan angka 9. Apa yang dilakukan Pak Titus? Langkah-langkah apa untuk menuju ke sana? Mungkin yang langkah dekat ini yang saya lakukan adalah saya ingin tahu latar belakang anak. Begitu ya. Ya, jadi dengan saya akan bicara sama wali kelas terutama, karena itu kan anak kelas 1, kelas 2 ini kan kelas 2 ini kan mereka belum bisa mengeksplor dirinya kalau saya tanya-tanya gitu ya. Kalau buat rubrik pun masih juga terbatas. Jadi itu latar belakang anak dari wali kelas juga dari data sekolah gitu. Oke. Kira-kira nih kapan dilakukan nih sama Pak Titus? Ya sebaiknya secepatnya lah sebelum nanti saya SAS yang kedua. Begitu. Saya SAS kedua kan Rebu ya. Jadi mungkin secepatnya itu kapan ya Pak Titus? Saya SAS kedua itu Rebu, mungkin ya Sabtu atau nanti hari Senin lah. Gitu ya. Jadi Sabtu kan waktunya luang. Gitu ya. Jadi menurut Pak Titus harus lebih cepat gitu ya, lebih cepat gitu ya. Jadi segera harus dilakukan gitu menurut Pak Titus. Baik. Nah Pak Titus, kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin dicapai dalam kegiatan literasi khususnya Sekolah Arek Surabaya ini menurut Pak Titus? Jadi kompetensi pedagogi pasti ya. Jadi supaya anak-anak bukan cuma dia belajar tapi dia juga bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang dia belajar. Nah, jadi kompetensi pedagogi ya tadi menurut Pak Titus ya yang ingin dicapai ya. Nah, baik Pak Titus. Kira-kira nih Pak Titus, langkah awal apa nih yang akan dilakukan Pak Titus untuk mencapai keberhasilan itu? Kira-kira? Jelas langkah awal saya juga akan melihat tujuan dari wali kelas. Ya supaya saya itu matching. Dan bagaimana wali kelas itu
model mengajarnya seperti apa supaya saya matching dengan wali kelas gitu. Sehingga anak-anak tidak terpencar kemana-mana itu aja. Itu ya langkah awalnya itu. Jadi ada kerjasama antara saya dan wali kelas gitu. Lalu ada lagi enggak yang mau dilakukan setelah itu? Saya rasa yang pertama itu karena seperti Bu Ayu lihat tadi kan wali kelas yang saya ajar kelas 2 tadi, wali kelas yang ngajar kelas 1, dia kan sekarang ngajar kelas 2. Jadi dia enggak lihat bagaimana saya mengajar. Itu mungkin saya akan komunikasi, saya akan kasihkan laporan saya supaya nanti ada matching dan perkembangannya anak di SAS dan di kelas itu matching itu ya. Baik, luar biasa Pak Titus. Nah Pak Titus, yang mau saya tanyakan lagi nih Pak Titus, bagaimana perasaan Pak Titus nih setelah awal dari kita pembicaraan ini tadi sampai sekarang, bagaimana nih perasaan yang saya merasa lebih ada lebih dalam dirinya Pak Titus, lebih bisa eksplorasi kepada anak-anak, lebih bisa lebih pede untuk menggali kemampuan anak dan menggali kemampuan anak. Cuman selain itu, percaya diri, selain percaya diri saya lebih senang karena apa? Bu Ayu lihat anak-anak begitu antusias banget gitu ya. Luar biasa ya Pak Titus. Jadi mereka betul-betul itu ini loh aku, jadi itu menjadi kepuasan buat saya. Oke, baik. Cuman ada yang tidak puasnya juga ada. Jadi yang 7 anak tadi yang belum tereksplor itu yang jadi PR saya. Mungkin nanti saya akan ketemu sama wali kelasnya, gimana caranya. Kan saya cuma dikasih waktu 35 menit. Itu mungkin nanti gimana saya ngomong sama wali kelas. Baik Pak Titus, terima kasih. Seru juga ya pembicaraan kita. Siang hari ini Pak Titus ya. Baik, saya sampaikan terima kasih. Kalau Pak Titus sudah merasa senang, lebih percaya diri, saya sampaikan terima kasih ya Pak Titus. Iya, baik. Saya juga terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Saya banyak sekali dapat sesuatu yang dari Bu Ayu. Alhamdulillah. Kita bisa saling sharing ya Pak Titus, bisa saling berbagi apa sih yang kita miliki demi kebaikan untuk orang lain ya Pak Titus. Baik Pak Titus, sampai kita bertemu lagi di pos observasi ya Pak Titus. Mudah-mudahan Pak Titus bisa mencapai di skala yang sesuai Pak Titus inginkan, yaitu skala 9 gitu ya Pak Titus. Salam sukses dari saya akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu besok ya Pak Titus. Bye. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Halo, selamat siang Pak Titus. Selamat siang, wah senang sekali lagi. Bertemu lagi ya Pak Titus. Jangan bosan-bosan ya Pak Titus. Tidak pernah bosan lah. Bagaimana kabarnya Pak Titus hari ini? Sangat-sangat plong, lebih plong dari kemarin. Lebih plong ya, Nah Pak Titus, apakah dari data-data kemarin nih yang sudah dilakukan Pak Titus nih, mulai dari banyak sekali ya langkah-langkah yang sudah disampaikan. Nah, ini hasil langkah nyata apa nih yang sudah diterapkan lagi Pak Titus? Jadi kan gini, hari Sabtu kemarin kan akhirnya saya ketemu sama Bu Ajeng wali kelas 2 tadi ya, wali kelas 2. Jadi saya sudah menyampaikan yang terjadi di kelas ketika saya mengajar anak-anak di SAS itu, dan ternyata memang Bu Ajeng akhirnya terbuka gitu, open dia. Begitu ya, dia open, dia memberikan semua data-data siswa dan memberikan juga latar belakang siswa, terus karakter belajarnya itu ternyata ada rapi sekali catatannya belajar itu. Nah, pas hari Rabu kemarin kemarin SAS kemarin SAS, dan saya mencoba untuk sesuatu yang baru buat mereka. Jadi bukan cuma gambar ya, ada sedikit video dan ada sedikit video dan, memang fokus saya pada waktu itu adalah di 7 anak kemarin, karena semuanya sudah bisa explore ya. 7 anak ternyata mereka juga dengan sedikit adanya video ada mereka bisa explore. Jadi mungkin kalau gambar mereka mereka cenderung visual, cuman kalau gambar kurang menarik buat mereka. Dan ketika coba saya ketika saya minta mereka flashback umpan balik,
ternyata dari ketujuh anak itu ada beberapa yang mereka umpan baliknya pakai gambaran, pakai coretan. Wow. Wah, itu hebat sekali ya. Luar Memang biasa. orang visual kan coretannya lebih bagus daripada tulisan saya. Iya, iya. Jadi Wow. itu. Jadi begitu ya. Apa sih yang ditemukan dari Pak Titus mengedukasi tentang sekolah Arek Surabaya ini? Terutama apa? Edukasi tentang apa? Fokus saya kan edukasi tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Tapi untuk saat ini fokusnya ke rambu-rambu lalu lintas. Karena bukan cuma anak, orang tua pun ketika mereka dihadapkan pada ini rambu apa, mereka bingung kenapa ada biru, kuning, merah, hijau. Nah, gitu bingung, ya kan? Okay. Saya pun dari habis belajar baru tahu, padahal berapa 47 tahun hidup baru tahu beberapa waktu yang lalu. Luar biasa Pak Titus. Oke Pak Titus. Nah, ini Pak Titus, kompetensi apa lagi nih selain kompetensi pedagogik yang sudah Pak Titus kembangkan dalam literasi sosial sekolah Arek Surabaya ini? Apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Titus? Saya ingin mengembangkan diri dulu lah ya, sebelum mengembangkan anak. Saya ingin lebih mengembangkan diri. Dengan cara apa itu Pak Titus? Banyak sharing sama banyak belajar lah ya. Belajar, terutama sekarang media banyak. Gitu. Terus juga saya perlu juga seperti mentor seperti ini. Supaya kalau saya nggak ada mentornya ini kan akhirnya saya mengembangnya nggak terarah. Tapi dengan kita ngomong-ngomong ini kan saya mengembangkannya terarah gitu. Gitu ya Pak Titus ya. Jadi kompetensi selain pedagogik, juga Pak Titus ingin mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu kompetensi keprofesionalisme diri ya, terutama pada pendidik gitu ya. Jadi pada gurunya ya, gitu ya Pak Titus. Oke, luar biasa loh. Jadi Pak Titus, dari hasil pos observasi kali ini ada catatan-catatan dari saya ya Pak Titus. Jadi dari awal Pak Titus sudah menyampaikan, yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya tentang sekolah Arek Surabaya dari anak yang belum bisa mengeksplor dirinya, akhirnya mereka lebih semangat gitu ya mengikuti literasi sekolah Arek Surabaya ini. Jadi tidak hanya siswa ya Pak Titus ya, tetapi orang tua juga terimbas ya oleh itu, gitu ya Pak Titus ya. Oke, luar biasa loh Pak Titus. Nah Pak Titus, terima kasih ya hari ini. Kira-kira Pak Titus bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan coaching? Saya pengen di coaching terus ya. Di coaching terus. Nah, boleh nanti mudah-mudahan next kita buat janji ya Pak Titus. Semoga kita bisa melakukan kegiatan coaching yang berikutnya, gitu kan. Mudah-mudahan Pak Titus merasa lebih baik lagi. Ke kegiatan Pak Titus ke depan akan jauh lebih baik lagi. Saya doakan semoga mencapai skala 9. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Titus. Kegiatan pos observasi kita kali ini kita akhiri. Sampai ketemu di lain waktu. Amin. Terima kasih. Selamat siang Pak Titus. Selamat siang. Selamat siang Pak Titus dan juga Selamat siang. Selamat siang Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, setelah saya melakukan pengamatan kegiatan coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan, mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi dan post observasi, secara keseluruhan proses berjalan dengan baik dan aspek-aspeknya sudah dilakukan dengan baik. Dalamnya sudah ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot oleh coach kepada coachee, dan di sini juga tidak ada pertanyaan yang menggunakan kata mengapa. Kenapa? Mengapa itu cenderung pada judgement. Jadi coach sudah melakukan tugasnya sebagai seorang coach untuk menggali informasi dari coachee dengan sangat baik. Nah, berikutnya yaitu pada saat kegiatan observasinya, setelah pra tadi masuk kegiatan observasi, juga coachee sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik sekali, sudah mengimplementasikan perencanaan atau plan dengan baik sekali. Dan sebagai coach sudah menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi rencana yang sudah direncanakan oleh coachee. Kemudian di akhir juga coach juga sudah menanyakan tentang perasaan apa yang dirasakan oleh coachee, kemudian menanyakan juga tentang target pencapaiannya, sudah mencapai di angka berapa, karena ini sudah mencapai angka 9 ya.
Nah, secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Hayu dan juga Pak Titus ini sudah sangat kreatif dan sudah sangat perfect. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama.